Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Segmen pertama kita. Setelah kemarin aku sama Kak Danang tuh nyepil segmen baru kita tuh seperti apa, iya. Yang pastinya akan kita isi dengan siswa-siswi Mandua Banyuwangi yang berprestasi dan juga dengan tema-tema yang seru-seru juga ya Kak ya. Pastinya ada sharing-sharing organisasi-organisasi Mandawangi, ekstrakurikuler di Mandawangi. Pokoknya prestasinya juga. Bapak Ibu guru Mandawangi yang sangat memotivasi kita. Gitu, dan juga tamu-tamu spesial kita. Betul sekali. Nah, Kak Sania tuh ngomongin kenalan dulu gak sih? Iya, kita kenalan dulu. Walaupun sebelumnya kenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Sania Nikmatul Aziza dan juga rekan saya. Dan saya Zerlina Aurelia Al-Sahara. Kali ini kita mau bahas tentang apa nih Kak sih? Jadi kebetulan hari ini di Mandua Banyuwangi sedang diadakan suatu acara akreditasi Mandua Banyuwangi. Jadi ya nanti kita akan ketik sama narasumber kita hari ini. Dan yang pasti narasumber kita kali ini adalah tamu yang amat sangat spesial dan juga sangat cantik dan berkarisma ya Kak Zee. Semoga nular ke kita ya. Amin ya. Oke, langsung kita sapa tamu kita kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo. Sangat karismatik. Agak deg-degan ini bawaannya. Boleh kita kenalan dulu ya biar teman-teman di rumah juga tahu ini dengan Ibu siapa sih gitu. Oke, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, ini saya jadi luar biasa ini ya, anak-anak ini membuat kita agak gimana gitu ya, luar biasa. Iya. Jadi komunikasinya, keterampilan komunikasinya sudah bagus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tati Dwi Suswati. Kebetulan saya bersama tim ini bertugas untuk melakukan visitasi, akreditasi di Mandua Banyuwangi ini, dan mudah-mudahan kehadiran kami ini bukan merupakan sebuah kehadiran yang tidak dikehendaki, tapi kehadiran kami setelah melakukan visitasi ini membuat Mandua lebih jaya, lebih sukses dan berprestasi. Terima kasih. Ibu Tati dengan Ibu. Ya, perkenalkan saya Ibu Moimeriana. Ya, mungkin kelihatan saya ini berbeda karena saya bukan asli orang Jawa, tapi saya adalah orang Flores. Orang Flores yang karena kita adalah negara yang berbineka tunggal ika, maka baik Flores ataupun Ambon ataupun Papua bisa saja berada di Jawa sini, berkarya di Jawa untuk menunjukkan itulah kebinekaan kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, terus agama, ras, dan bagaimanapun itu adalah memang cita-cita kita dari awal, dari pendiri bangsa ini, bahwa negara ini adalah tetap negara yang berbineka tunggal ika. Semua kita punya kewajiban yang sama untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang yang adil, makmur, merata dari Sabang sampai Merauke. Dan itulah tugasnya adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, untuk kedepannya harus lebih semangat lagi membangun negeri ini, negeri yang berbineka tunggal ika dengan NKRI harga mati. Nah, motivasinya sangat Terasa banget ya. Terasa pokoknya di hati tuh nyes gitu. Jadi ada Bu Mai dan juga Bu Tati. Bu Tati, kalau boleh tahu dari mana Sani? Saya dari Jawa Timur ya, tentunya. Saya kelahiran Cepu itu sudah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian saya tinggal di Malang dan pernah juga saya bekerja di Banyuwangi. Di awal SK saya itu di Purwoharjo, SMA Negeri Purwoharjo, dan sebelumnya saya sebagai guru tidak tetap itu di Rogojambi, Banyuwangi. Dan setelah dari Purwoharjo saya pindah ke Malang di SMP 3, kemudian di perjalanan karir itu saya terakhir di kantor yang dulu namanya LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan,
dan sekarang sudah berubah menjadi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan di Surabaya. Jadi saya tinggal di Malang, kantor saya di Surabaya, dan kerja saya di Indonesia. Di Indonesia, karena hari ini saya di sini, mungkin di lain waktu saya di tempat yang lain. Terima kasih. Berarti Bu Tati udah ini ya, udah keliling-keliling Banyuwangi. Iya. Kalau Jawa Timur ya? Iya, oh iya. Kalau Bu Mai baru kali ini atau sebelumnya juga udah pernah ke Banyuwangi? Kalau saya itu tahun lalu pernah ke Banyuwangi juga dalam rangka visitasi. Ada 3 sekolah tahun lalu yang saya visitasi, dan juga kebetulan hotel yang sama yang kami nginap sekarang ini sama. Jadi kemarin waktu ke Hotel New Surya itu memang gak asing lagi karena ya saya pernah di sana gitu. Lalu saya sendiri tinggalnya di Situbondo. Oh, jadi sekarang tinggalnya di Situbondo. Di Situbondo. Terus riwayat pekerjaan saya, kalau Bu Tati ini Indonesia, saya Situbondo aja. Karena saya itu datang dari Flores tahun 90 mengikuti suami, lalu jadi guru beberapa tahun, belasan tahun, setelah itu jadi kepala sekolah 4 tahun, setelah itu jadi pengawas selama 10 tahun. Pengawas SD 10 tahun, dan tahun 2017 itu sudah mulai jadi asesor, tapi asesor untuk satu kabupaten. 2018 satu kabupaten, lalu 2018 dulu sudah di luar kabupaten, lalu 2019 juga sama. Tahun 2020 itu kita menjadi asesor yang dites. Bu Tati tahu tesnya lumayan berat ya, lumayan berat. Jadi banyak yang nggak lulus tahap pertama, termasuk saya juga belum lulus. Akhirnya di remedi lagi. Jadi ibarat orang ulangan itu, oh nilainya belum mencapai KKM, harus diremedi. Begitupun kami tes asesor itu belum sampai angka yang diinginkan KKM-nya, akhirnya kami diremedi. Syukur puji Tuhan, saya termasuk yang katut di dalamnya untuk lulus untuk jadi asesor. Asesor menjadi asesor SD, SMP maupun yang tingkat menengah atas seperti MA ini. Jadi perjalanannya itu Sangat. semua orang butuh proses. Iya, semua Iya, butuh proses proses. untuk mencapai hal yang Betul, dan ini Iya, adalah betul. pencapaiannya. pencapaian terbesar dan Ah, juga ah, pencapaian betul. yang benar-benar diinginkan semua orang ya kan. Iya, iya, termasuk kita, Iya termasuk sih. kita nggak sih? Kakak emang mau jadi asesor? Bukan, tapi ya doakan aja lah yang Ya, yang terbaik buat Ya. Nah, ngomong tentang asesor nih kan, kalau menurut Kak Zeze nih kan asesor ya, asesor itu mungkin kayak apa ya Bu kalau boleh tahu? Asesor itu apa namanya? Apa tuh? Apa ya kok bingung? Asesor itu kan orang yang menilai sebuah sekolah ya, kayak. Daripada kita bingung, Iya. daripada kita bingung, kita udah tanya-tanya sih kemarin ya, cuma Iya. pendapat setiap orang tuh Berbeda-beda. berbeda-beda. Tapi kalau dengan tim asesornya sendiri, mungkin kita Mungkin dapat bisa- penjelasan yang lebih Iya. luas. Nah, boleh dari Bu Tati atau Bu Mai Dari Bu menjelaskan Mai. sebenarnya asesor itu seperti apa dan bagaimana tugasnya. Iya, terima kasih. Mungkin kalau asesor secara umum itu memang seperti yang disampaikan adik-adik tadi, menilai, ya, tukang nilai gitu ya. Tapi untuk kami asesor yang profesi kami ini, asesor yang diberi tugas untuk melakukan visitasi ke sekolah-sekolah yang memang sudah saatnya untuk akreditasi. Nah, visitasi kami itu apa? Visitasi itu apa sih? Oh, berkunjung. Jadi kami ini di sini berkunjung, tetapi kunjungan kami tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memotret, mencocokkan dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah ini ke aplikasi yang namanya Sispena itu. Nah, di sana sudah diunggah dari beberapa komponen itu, dari 4 komponen, bukti-bukti fisiknya sudah diunggah. Nah, kami cermati unggahan tersebut, kemudian kami ditugaskan untuk mengkonfirmasi apakah dokumen-dokumen itu sudah benar, sehingga kami di sini untuk melakukan konfirmasi tersebut. Dan antara dokumen yang diunggah dengan dokumen yang ada ternyata luar biasa gitu ya di MAN 2 ini. Dan tugas kami tidak hanya mencocokkan dokumen-dokumen saja, tetapi juga melakukan observasi lingkungan, kemudian observasi pembelajaran. Mungkin tadi adik-adik ada yang di kelas yang kami kunjungi ya, kami tunggui, kok aneh siapa sih orang ini kok tiba-tiba ikut pembelajaran di kelas kami gitu ya.
Nah, itu salah satu tugas kami melakukan observasi pembelajaran. Selain itu juga ada wawancara. Nah, ini tadi wawancaranya itu ya dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan orang tua, perwakilan orang tua, dengan komite juga, dan termasuk juga dengan anak-anak. Nah, mungkin di antara anak-anak tadi ada yang kami wawancarai. Judulnya memang wawancara. Kalau judul wawancara itu mungkin, waduh ditanya apa, dites apa gitu ya. Ternyata ya emang kita ngobrol baik dengan kepala sekolah, komite, guru, dan semuanya itu ngobrol. Obrolannya apa? Ya konfirmasi dari dokumen-dokumen atau data-data yang sudah diunggah. Jadi kami tanya, pertanyaannya sesuai dengan instrumen yang dokumennya sudah diunggah, dan itu nanti hasilnya kami laporkan kepada Ban SM. Ban SM itu Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Seperti yang disampaikan Bu Moy tadi, kami asesor itu satu, asesor akreditasi. Tugasnya apa? Tidak ada pembedaan jenjang SD, SMP, SMA, atau madrasah, juga SMK. Kalau dulu memang ada karena instrumennya berbeda. Nah, kalau sekarang instrumennya itu hanya 4 komponen. Komponen mutu lulusan. Kami melihat bagaimana mutu lulusan. Bukan berarti anak-anak yang sudah lulus, tetapi bagaimana prestasi yang sudah diraih, bagaimana ketertiban, kedisiplinan, termasuk mungkin ada istilah perundungan, bullying, bagaimana mengantisipasi atau pencegahan di sekolah ini terhadap terjadinya perundungan tersebut. Nah, itu konfirmasinya ada data, ada wawancara dengan orang tua, wawancara dengan siswa, dan guru juga kepala sekolah. Itu konfirmasinya begitu. Kemudian ada komponen mutu guru. Komponen mutu guru ini melihat bagaimana kinerja guru, kemudian administrasi guru, bagaimana peningkatan kompetensi guru, itu yang kami lihat sesuai tidak dengan dokumen dan pelaksanaannya, termasuk di proses pembelajaran. Jadi komponen yang ketiga itu komponen proses pembelajaran. Nah, di proses pembelajaran itu mulai dari persiapan guru untuk melakukan pembelajaran, kemudian pelaksanaan di pembelajaran, termasuk siswanya. Jadi siswa-siswa di dalam pembelajaran itu apakah aktif, kreatif, dan efektifnya pembelajaran ini sudah tampak di dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu kami konfirmasi juga. Kemudian yang terakhir itu ada komponen manajemen sekolah. Nah, kalau manajemen sekolah itu meliputi semuanya. Sehingga kalau yang meliputi administrasi, kemudian meliputi program sekolah, termasuk juga anggaran-anggaran dan sebagainya, visi misi sekolah. Nah, untuk komponen tadi mutu lulusan itu dipengaruhi langsung oleh proses pembelajaran dan mutu guru. Untuk komponen manajemen itu yang mempengaruhi, yang dari ketiga komponen ini, kalau tidak ada manajemen ini tidak akan berjalan seperti itu. Sehingga kalau dikatakan asesor melakukan visitasi, bukan berarti asesor memberi nilai terhadap sekolah ini, tidak. Tapi kami mengkonfirmasi, kemudian hasilnya kami laporkan. Yang berhak menentukan nilai dari akreditasi adalah Ban SM, seperti itu. Wah, jadi bagian-bagiannya banyak misalnya. Yang harus dinilai juga banyak. Udah paham belum? Kayaknya sih udah apa belum? Udah deh. Begitu. Semoga teman-teman juga. Iya. Soalnya penjelasannya tadi udah sangat jelas dan detail banget, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang berkunjung dan observasi nih, Bu. Gimana sih kesannya baru sampai dan baru memasuki kawasan Mandua Banyuwangi? Gimana nih, Bu? Mulai dari Bu Moy dulu deh. Oke ya. Saya kalau memasuki Mandua Banyuwangi ini memang baru pertama kali ya, terus mulai masuk itu saya terkesan banget dengan penampakan daripada bukan penampakan tapi keadaan situasi di Mandua Banyuwangi. Mulai masuk disambut dengan balon-balon di sana yang menunjukkan kegembiraan dan teman-teman sini untuk menerima kami, lalu dengan ucapan selamat datang. Lalu setelah itu kita masuk ke sini ke kantor dulu, kantor kepala sekolah.
lalu disuruh oleh Pak Sis untuk keluar untuk menyaksikan tarian siswa. Padahalnya nggak boleh sebenarnya di asesor itu disambut seperti itu. Tapi karena ini merupakan hasil karya siswa, kami hargai sehingga kami keluar untuk menyaksikan. Lalu setelah itu kami keliling-keliling observasi di ruangan-ruangan semua itu, ya bagus banget, ya bagus banget. Anak-anaknya juga kelihatan sepertinya hidup banget, semangat banget, dan mudah-mudahan ini meningkat terus nanti di tahun-tahun mendatang, ya. Jadi tidak hanya pembelajaran saja, tapi juga ekstranya, terus manajemennya semua akan bertambah baik dengan adanya kunjungan kami ke sini. Dan harapan kami untuk anak-anak Mandua, adik-adik Mandua ini agar terus mengejar cita-citanya setinggi langit, ya. Kemarin saya sempat masuk ke salah satu kelas, tanya untuk jadi apa, satu jadi direktur bank, yang kedua jadi dokter, jadi pilot. Itu cita-cita yang bagus, ya, cita-cita yang bagus. Jadi ya, seperti Bung Karno katakan bahwa gantunglah cita-citamu setinggi langit. Maksudnya apa setinggi langit? Supaya kita punya semangat untuk meraih. Kalau nggak punya cita-cita, kita tidak semangat untuk meraih cita-cita itu. Tapi kalau kita gantungkan setinggi langit, kita punya upaya untuk bagaimana caranya meraih cita-cita itu. Jadi adik-adik sekalian ini harus juga punya cita-cita yang setinggi langit. Tadi Mbak Zaza tadi katanya mau jadi Mbak Zeze ya, mau jadi saya lebih ke arah komunikasi. Komunikasi ya. Ada lagi tadi yang jadi usahawan, bagus. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena sekarang ini bidang kerja tuh banyak banget. Tapi yang lebih bagus lagi kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berwira swasta. Lebih baik lagi kalau bisa mempekerjakan orang lain. Itu. Ya. Jadi yang penting tuh untuk kita sebagai murid tuh punya target. Ya. Target kita. Jadi ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Enggak harus ke Cina. Enggak harus ke Cina. Saya kira harus ke Cina dulu. Kita masih muda gitu, masih bisa belajar ini itu, masih bisa mencoba hal-hal baru, dan kesempatan kita tuh masih jauh dan panjang, banyak banget. Jadi kita harus mencoba menggali dan meraih gitu. Iya, harus ditata dulu jenjangnya ya Kak Ji. Betul, yang penting kita punya target gitu, biar kita tuh bisa jalan, nggak kesana kemari mencari alamat. Waduh. Mencari alamat palsu ya. Iya. Oh, ibunya Saya tahu. boleh menyampaikan kesannya. Boleh. Iya, kalau Bu Mai tadi pertama datang langsung masuk ke sini melalui gerbang ya. Kalau saya ngintip dulu webnya. Begitu saya ditugaskan di Mandua itu, saya ngintip webnya. Dan luar biasa. Saya belum menginjakkan kaki di Mandua ini, saya sudah tahu, bisa membayangkan Mandua itu luar biasa. Wah, Dan infonya di web itu update. Contohnya aja seperti ini menunjukkan membuktikan bahwa keterampilan berkomunikasi anak-anak Mandua ini memang perlu diapresiasi yang sangat bagus, dan mungkin semuanya yang lain-lain juga ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih, dan semuanya mempunyai kemampuan mengekspresikan diri. Dan setelah saya masuk ke sini, ternyata walaupun tidak tertulis itu sudah ada tulisan WOW, Mandua Wow. Alhamdulillah. Aku tahu kok yang di belakang tuh, tim di balik layar tuh terharu, aku tahu kok. Santai. Soalnya itu tim website juga gak sih Kak? Tim website, iya betul tim editing, tim produksi. Betul banget. Tapi bukan hanya di situ aja, kan teman-teman lainnya juga punya kesempatan juga. Iya. Semua tuh punya kesempatan. Betul. Tinggal gimana sih kita mengekspresikan apa? Iya, Maksudnya karyanya itu. Iya, betul itu yang maksud aku. Nah, siapa nih? Aku dulu. Nah, kan mau tanya-tanya ini masalah tadi perundungan. Nah, gimana sih menurut ibu-ibu ini ketika terjadi perundungan di suatu sekolah? Gimana tanggapan ibu? Ya, saya? Ya, boleh. Terima kasih. Perundungan atau yang dikenal dengan istilah bullying, ya, memang itu harus dihindari. Nah, sebelum terjadi, maka sekolah wajib melakukan yang namanya pencegahan bullying, sehingga nanti tidak akan lagi ada yang namanya bullying itu
Nah, bullying itu memang kalau di ini kan ya, ada bullying ringan, ada bullying sedang, ada bullying berat. Apalagi saat ini ya di luar sana kan banyak anak-anak sekolah yang dibully oleh temannya sampai bahkan di Amerika kemarin saya baca itu di Amerika itu banyak anak putus sekolah, bahkan bukan putus sekolah ya, keluar dari sekolah, bahkan mereka sampai bunuh diri karena dibully. Nah, dibulinya bukan langsung, bukan fisik, bukan yang apa namanya ada di sekolah, tetapi dibully secara di medsos. Nah, itu yang membuat anak sehingga menjadi putus asa sehingga sampai bunuh diri. Nah, oleh karena itu bullying yang ada di sekolah-sekolah itu, apakah sekolah ini bersih dari bullying? Di mana-mana itu tidak ada, nol bullying tidak ada. Tetapi bullying tingkat yang seperti apa? Ya, misalnya pernah enggak kalian dengar teman manggil, Dut, Dut, misalnya, Black gitu ya, mungkin karena kulitnya gelap sehingga dipanggil si Black dan sebagainya. Itu termasuk kategori bullying. Ya, selama itu tidak membuat sesuatu yang merugikan, itu mungkin kategori bullying ringan. Tetapi apakah itu boleh? Sebenarnya tidak boleh. Nah, oleh karena itu adik-adik nanti bisa membuat ini ya, sosialisasi, cegah bullying, stop bullying melalui poster-poster, melalui kegiatan-kegiatan yang supaya di sekolah ini bebas bullying. Ya. Tapi untuk sosialisasi dan juga poster mungkin di Mandua Banyak juga sudah alhamdulillahnya sudah ada, tetapi kurang ya. Artinya di mana-mana itu kalau dilihat ada poster atau mungkin akibat bullying itu apa, tidak hanya stop bullying, dari perundungan, tidak hanya itu, tetapi dampak, efek atau mungkin gambar-gambar akibat bullying. Nah, itu perlu, dan sosialisasi itu sudah dilakukan memang ya. Saya tadi juga sudah melihat buktinya ya, baik dokumen, dokumentasi dan cerita itu sudah dilakukan, tetapi mungkin yang perlu dilakukan itu pencegahan. Jadi kegiatan pencegahan supaya tidak terjadi. Ya, kalau sosialisasi sudah dilakukan, tapi kegiatan pencegahan itu mungkin artinya kalau ini tugas sekolah ya, nanti untuk ada dokumen, ada program pencegahan, dan itu dilakukan secara kesinambungan, tidak hanya dulu sudah, tahun ini sudah, maka sekarang enggak, itu tidak, tapi terus menerus gitu ya, supaya kita semuanya, terutama murid-murid ini benar-benar terhindar dari pembulian atau perundungan. Oke, baik. Gimana? Mbak Sandi pernah dibully? Atau mau bully pernah? Aduh, Enggak ya, jangan. Enggak, anak baik-baik Kak ini Kak. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau bisa hindarilah kayak gitu. Soalnya gimana ya, antara merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Iya. Soalnya mental setiap orang tuh beda-beda. Dan kita nggak, gimana ya, aku tuh nggak bisa tahu apa yang kamu rasakan, dan kamu juga nggak bisa tahu apa yang kita rasakan gitu. Jadi tolonglah. Kita bisa berteman dengan baik gitu ya. Oke. Bahasannya ada yang mau ditanyakan lagi apa enggak? Sudah nih. Sudah. Oke. Boleh dong ini apa, pesan-pesan Untuk dan teman-teman. pesan untuk teman-teman dan warga Mandua Banyuwangi dari Bu Moy dan Bu Tati. Iya, pesan untuk warga Mandua Banyuwangi yang pertama, tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Yang kedua, terus melakukan inovasi di dalam pembelajaran, dalam lingkungan madrasah. Terus yang ketiga, barangkali penting, ini adalah penghijauan, green school, ya, sekolah hijau atau madrasah hijau, di mana supaya anak-anak itu semua warga Banyuwangi bisa mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang kan terkesankan gersan kan ya, nah, oksigennya menjadi kurang. Tapi kalau misalnya bersama guru, lalu dengan siswa, semua bersama bekerja sama untuk menghijaukan madrasah ini, saya kira pasti akan lebih bagus lagi. Dan pasti suatu waktu kalau sudah green school, suatu waktu bisa mengikuti Adiwiyata, sekolah Adiwiyata yang akan diselenggarakan oleh provinsi, bahkan oleh secara nasional,
dan bisa Mandua ini bisa mengikuti kegiatan itu, dan saya yakin Mandua bisa mendapatkan prestasi di bidang Green School itu atau Adiwiyata itu. Terus semangat ya ngejar cita-citanya. Terima kasih. Dari Tati. Iya, dari saya pesan untuk anak-anakku semua yang ada di Mandua ini, anak-anak harus tahu visinya. Visi itu cita-citanya sekolah kepada kalian semua, kepada para siswa, kepada lulusan. Nah, kalian harus tahu apa sih yang tertulis di visi tersebut. Maka kewajiban kalian semuanya bersama bimbingan guru-guru itu mewujudkan visi itu melalui misi yang akan dilakukan oleh sekolah itu. Jadi tetap semangat, tetap berprestasi, wujudkan visi sekolah, dan itu bawa yang baik-baik menuju masa depan. Sukses selalu untuk kalian semua. Amin. Terima kasih Bu Mo. Sama-sama. Dan Bu Danoy atas waktunya sudah menyempatkan di ruangan kita ini yang penuh produksi Dan juga bisa podcast langsung. Iya, bicara-bicara langsung dari Iya. Bu saling-saling, kita seneng banget. Iya, motivasinya juga keren-keren Sangat banget. memotivasi Dan semoga aja saran-sarannya juga bisa tersalurkan Iya, pada ke teman-teman teman-teman ya. semuanya. Sebenarnya kita nggak mau mengakhiri pembicaraan kita sampai sini saja, namun kru balik layar udah gini-gini bahasan dari tadi. Iya. Gini-gini. Nah, bisa apa terus di sini? Kita katanya ibunya ini nunggu pesawat gitu. Oh, Iya. iya. Ininya gini-gini. Ya sudah. Ya sudah, gitu. Ya udah ya. Siapa tahu ketemu lagi Kak Z. Ayo, mudah-mudahan ya, Mudah-mudahan ketemu lagi, bisa bincang-bincang lagi lebih dalam lagi. Insya Allah ketemu lagi waktu kita udah sukses. Amin. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima Jangan kasih. menunggu sukses ya. Oh, gitu ya, Bu. Proses, Oh, untuk iya. sukses itu proses. Oh, Nah, ketika iya. proses kita selalu bisa berkomunikasi Amin. ya. Terima Baik. kasih Bu telah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima Dan kasih. teman-teman, itu tadi ya pesan dari Bu Moy dan Bu Tati. Semoga diambil hikmahnya Oh, Kak. iya, Hikmahnya. iya. Dan jangan lupa selalu like, comment, dan subscribe video kita Di channel Mandua Banyuwangi. Aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan Notifikasi. video kita yang terbaru. Iya betul banget. Dan share jangan lupa, oke? Oke. Mungkin sampai di sini aja ya. Oke sudah kali ini. Heeh. Apa? Wassalamualaikum. Jangan Salam dulu dong Kak. Tapi jangan lupa nonton kita di segmen-segmen berikutnya karena Dengan bakalan suasana topik-topik yang suasana baru, topik baru, dan narasumber-narasumber yang nggak kalah kece pastinya. Oke, mungkin sampai sini saja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.